Astuti, saya mahasiswa Stikes Mitra Keluarga. Di video kali ini, saya akan melakukan praktikum mata kuliah ilmu bahan pangan mengenai ikan, unggas, dan daging. Jangan lupa ya untuk cuci tangan dahulu sebelum memulai praktikum. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan berbagai macam bahan, ada ikan, ayam, daging, dan udang. Selanjutnya, saya akan menimbang satu-satu dari bahan tersebut untuk mengetahui berat kotornya. Diketahui berat ikan 154 gram, berat satu buah udang 5 gram, lalu berat daging 85 gram, dan yang terakhir berat ayam bagian paha atas 90 gram. Tahap selanjutnya adalah mencuci bersih bahan daging, ayam, ikan, dan udang. Untuk pencucian ikan, kita harus membuang insang dan isi perutnya terlebih dahulu. Lalu, kita juga membersihkan sisik-sisiknya. Tahap selanjutnya adalah memfilet daging ayam dan ikan untuk memisahkan daging dengan tulangnya. Lalu, kita timbang kembali daging tersebut untuk mengetahui berat bersihnya. Untuk daging ini memiliki tekstur yang empuk, serta warna yang merah segar, dan aroma yang masih segar, tidak berbau busuk. Untuk daging ayam, warnanya masih bagus, dengan putih keping-pingan, teksturnya empuk dan sedikit kenyal, serta aromanya juga masih segar. Untuk daging ikan sendiri, sebelumnya insangnya berwarna merah segar, namun dagingnya sedikit hancur dan lembek setelah difilet, dan aromanya agak amis. Untuk udang ini memiliki tekstur yang kenyal dan warna yang masih segar, belum memunculkan tanda-tanda keabu-abuan dan kehitaman. Selanjutnya, panaskan air,
Lalu rebuslah daging serta daging ayam ke dalam panci selama sekitar 30 menit. Setelah 35 menit, angkat daging dan daging ayam. Selanjutnya, rebus udang dan daging ikan selama kurang lebih 15-20 menit. Setelah 15-20 menit, angkat udang dan daging ikan. Saat dicicipi, ternyata daging masih memiliki tekstur yang sedikit alot, namun rasanya tidak amis. Lalu untuk daging ayam, teksturnya sudah empuk dan rasanya tidak amis. Dan untuk ikan, rasanya amis sekali dan teksturnya menjadi sangat lembek. Dan untuk udang, teksturnya pas, lalu aromanya terasa sekali amis. Sifat fisik memegang peranan penting dalam proses pengolahan dikarenakan sifat fisik sangat dipengaruhi oleh faktor sebelum pemotongan dan setelah pemotongan. Faktor penting sebelum pemotongan adalah perlakuan istirahat yang dapat menentukan tingkat stres pada hewan ternak. Menurut Aberle tahun 2001, ternak yang tidak diistirahatkan akan menghasilkan daging yang berwarna gelap, bertekstur keras dan kering, serta memiliki pH yang tinggi. Faktor penting lainnya yang berpengaruh terhadap kualitas daging adalah pelayuan daging yang akan berpengaruh pada keempukan, rasa, dan daya ikat air. Faktor tersebut berkaitan dengan waktu postmortem atau waktu setelah pemotongan. Pada hewan yang proses penyembelihannya baik dan darah keluar sempurna, 80-90% total pigmen adalah mioglobin yang akan membawa merah coklat. Perbedaan warna disebabkan jumlah mioglobin pada otot dan perbedaan kadar besi dalam molekul mioglobin. Ciri-ciri daging segar yang pertama berwarna merah segar, tidak berbau busuk, dan memiliki serat yang halus. Lalu, ciri daging yang tidak segar pertama muncul warna kebiruan pada daging, yang kedua aroma busuk, dan yang ketiga berlendir. Selanjutnya, analisis daging ayam. Secara biologis, kerusakan daging ayam lebih banyak diakibatkan oleh adanya pertumbuhan mikroba yang berasal dari ternak. Pencemaran dari lingkungan pada saat pemotongan dan pemasaran. Pertumbuhan dan aktivitas mikroba dipengaruhi oleh faktor suhu, waktu penyimpanan, serta tersedianya oksigen dan kadar air pada daging. Ciri daging ayam yang segar adalah berwarna putih sedikit merah muda, tidak berbau busuk, serta tidak mengandung air yang terlalu banyak. Dan ciri daging ayam yang tidak segar berwarna sedikit kebiruan, berbau busuk, serta mengandung air yang terlalu banyak. Analisis ikan dan udang. Perubahan kesegaran yang terjadi pada ikan menyebabkan perubahan-perubahan fisik seperti kecerahan pada matanya. Mata ikan berwarna putih susu, korneanya keruh, dan bola matanya menjadi cekung. Insang berwarna coklat tua dan diselimuti lendir yang tebal. Ikan yang mati mengakibatkan peredaran darah terhenti, bahkan sebaliknya dapat teroksidasi sehingga warnanya menjadi coklat tua. Ikan yang mengalami autolisis memiliki tekstur tubuh yang tidak elastis sehingga apabila daging tubuh ditekan maka membutuhkan relatif lama untuk kembali ke keadaan yang semula. Perubahan pada udang setelah mati tidak banyak berbeda, hanya saja munculnya bercak hitam atau black spot. Bercak hitam umumnya timbul setelah 2-4 hari setelah udang dibekukan. Warna hitam ini berasal dari pigmen melanin.
Ciri-ciri ikan dan udang yang segar yang pertama, daging yang padat dan elastis, insang berwarna merah segar, mata cerah dan menonjol, dan untuk udang belum muncul bercak hitam. Lalu, ciri ikan dan udang yang tidak segar, daging hancur dan lembek, insang berwarna coklat, mata keruh dan cekung, untuk udang muncul bercak hitam. Sekian video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.